Nah, sudah direkam. Pripun, Bapak Ibu saged dipun mulai nggih. Kita mulai jam 7.15 riyen. 1 menit lagi gen penang saling hitung. Silakan. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Bu. 7.15, 1 jamnya 8.15. Dimulai mawon nggih. Dari pokok jam 8.40 atau kembali ke ber utama. Ini terkait dengan program yang akan kita laksanakan dan yang telah meskipun yang telah kita lakukan di Sekolah Ngaten. Ya, dari teman-teman semua, niki kira-kira program apa ya yang telah dimiliki? Seandainya di tempat saya, niki ada program Abata. Aku baca, aku tahu. Monggo menawi punyanya Pak Udin nopo, Mbak Tias nopo, Mbak Tri nopo, nanti kita ambil salah satu ngaten nopo pripun. Gitu, yang kita ambil kan cuma salah satu, Bu. Oke, nah kita musyawarah dulu mawon Pak kersane napa nggih sekeco ngoten lho. Lek kalau di tempat saya punya program Abata, aku baca, aku tahu. Monggo teman-teman yang lain nanti kita sepakati, kita ambil satu ngaten. Setuju nggih, Mbak Dina? Nggih, cocok. Ya. Setuju Kalau mawon. punyanya Bu Tri napa? Punyanya Bu Dina? Kulo sebenarnya baru mau Bu program yang mau dilakukan yang kemarin itu masalah Komindo gitu, Komindo nggih. Dan bahasa Indonesia niku kan saya mempelopori program niku karena kan melihat dari nilai ANBK literasi kan menurun di SMK saya. Nggih. Saya berniat badhe membuat program niku kalau ya niku. Nggih, kalau Bu Tias, punyanya Bu Tias napa? Kulo kan niki sementara untuk program niku pun jalan ngoten Bu, nggih kados ekstrakurikuler sane ngoten-ngoten niku. Untuk program kegiatan ekstra yang menjadi yang difokuskan, niki kira-kira program napa untuk kagungannya Bu Tias? Pramuka sama voli Bu, nggih namung niku. Dua. Nggih. Untuk programnya Bu Tias berarti napa niki? Peningkatan kegiatan ekstra ngoten napa pripun? Nggih mungkin niku mawon penambahan. Kalau punyanya Pak Udin, napa Pak kagungan jenengan? Tempat saya itu sama dengan Bu Tias, yaitu yang program yang sudah ada, yaitu yang sudah jalan di sekolah kami itu ada karawitan, dan yang paling kental adalah bola voli dan juga pramuka, Bu. Jadi yang meningkatkan ekstra. Oke, dari ketiga ekstra tersebut, Pak Udin kira-kira ambil yang mana? Bola voli dan karawitan yang paling. Niku ingkang dados program, berarti nggih sama di bidang pengembangan ekstra. Nggih, ekstra. Oke, kalau nggone Mbak Dina niki ada Komindo, punyanya Bu Tias sama Pak Udin niki sama nggih tentang terkait dengan pengembangan kegiatan ekstra di ekstrakurikuler di sekolah. Kalau untuk dalam piyambak niki kalau di saya ada program Abata. Abata niki adalah singkatan dari akronim niki sebenarnya. Aku baca, aku tahu, ngaten. Nah, program Abata ini merupakan serangkaian kegiatan dari kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler yang berjalan secara berdampingan untuk mendukung kegiatan intrakurikuler ngaten. Nah, program ini berkaitan dengan literasi nggih Pak, untuk seperti membaca, menulis, berkomunikasi dan memecahkan masalah niku lek ngen kula. Nah, tujuannya niku berawal dari meningkatkan literasi pada murid, niku yang pertama. Kemudian yang kedua ini untuk meningkatkan kompetensi pada murid tentang menambah wawasan terhadap lingkungan sekitar. Ngoten lek di tempat saya. Nah, dari keempat program niki monggo kita sepakati kita ambil salah satu pundi ingkang dipun kersakaken. Damel presentasi benjing. Saya kok tertarik
yang baru gitu. Ingkang pundi, Pak? Kagungane jenengan kok tertarik, saya itu kan program yang baru. Kalau ekstra itu kan sudah terbiasa. Monggo, tapi monggo yang Untuk lain. Kalau yang ekstra lain. kalau Mbak. ekstrakurikuler napa? Pramuka Voli niku kan program lama ngoten lho Bu maksudnya. Sudah familiar. Familiar. Oke, untuk Mbak Dina, monggo pripun? Kan sebenarnya tujuannya hampir sama dengan punyanya Mbak Dina. Ke arahnya juga ke literasi. Cuma Literasi. monggo kita sepakati sareng-sareng untuk yang dipakai yang mana. Yang Komindo apa yang Abata? Punyanya Bu Dina tadi, nama Bu Dina? Komindo napa? Komunitas bahasa Inggris Indonesia. Indonesia. Oh, itu lebih ke Inggris Jadi itu. Kombel itu ya Bu berarti. Oke. Oke. Monggo kita ambil yang mana? Mawon lho. Bukan Yang Abata. oke. Apa Kan Pak? kan di Oke, tempat Abata kan kata-kata baru gitu. Kalau milik saya dan Bu Tias kan sudah familiar, ekstra itu kan sudah di mana-mana sudah Nggih, cuma nggak pengembangannya. asing. Ngoten. Berarti Nggih, niki yang Abata mawon Bu Yani. apa ta? Miliknya Berarti niki miliknya kita fokusnya Diani tadi ya. jenjang. Nggih, berarti niki fokusnya jenjang napa? Jenjang SD. Niki kan campur. Berarti nek punya saya jenjang SD. Ngaten. Apa yang jenis-jenis Sebenarnya nek anu sami kok jenjang kan kita literasi nggih, kita pukul rata ngaten gitu. Sama. Nggih. di semua dan jelas kan kita harus meningkatkan literasi gitu Bu. Lah nggih, kita kan bideknya ke literasinya ngoten lho. Dados kan insyaallah nek anu saged sami ngoten lho. Nggih ta? Nggih, nggih Bu. Nggih, kita ngambil yang literasi, tapi sebetulnya itu kan Nggih, kalau cuma Abata jenjang memang fokusnya juga ke tahu gitu. peningkatan literasi anak, Pak. Nggih. Berarti niki kita mencari anu napa nggih deskripsinya dulu ngaten. Gitu. Berarti niki fokus untuk kegiatan programnya kelompok kita mengambil yang bagian Abata ngoten nggih. Aku baca, aku tahu ngoten nggih. Untuk deskripsi ini pripun niki? Misalkan napa nggih program Abata adalah napa ngaten monggo sareng-sareng. Nggih, berarti deskripsinya menjelaskan Nggih. apa arti Abata itu, Bu. Nek di saya niku ngaten. Program Abata niki serangkaian kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler yang berjalan beriringan untuk mendukung kegiatan intrakurikuler di sekolah. Ngoten. Menawi ngaten kirang napa mboten? Kelihatannya nggak cukup, Bu ya. Pripun, Pak? Cukup Bu itu aja penjelasannya. Cukup. Oke, mungkin nambahnya ditambahi meleh, misalkan kegiatan Abata niki napa mawon ta, ngoten misalkan program Abata ini serangkaian program kegiatan tentang berkaitan dengan apa nggih, membaca, menulis, berkomunikasi dan memecahkan suatu masalah. Ngoten kan terkait dengan niku to. Literasi niku nggih. Literasi. Jadi ada 4. Ngoten nggih Budin. Nggih. Nggih. Jenengan wau sami napa mboten Budina? Oke. Iki sinyalku ke entar-entar to Bu. Angel sinyal kula niki. Kinten nek melamun kuwi mau. Ya kinten lek galau ngoten lho kok. Lah nung gek sanggo banget tak kinten melamun to kuwi mau. Anu panjenengan ke dados macet-macet ngoten lho. Nggih, Mbak, sama, nggih. Hujan deras Bu sini. Nggih, sekedap tak serati, Pak. Niki tesih deskripsi program riyen nggih. Nggih, betul. Kaya tidak ada BPGP to niku mau. Tidak ada Bu PP dan Fasil. Iya nih, nggih.
Kenapa malah, Bu? Sik Mbak tak tulis niki deskripsi nih. Berarti deskripsinya itu pengertiane abata niku nggih. Nggih. Ah, terus nopo bagaimana nggih? Langkah Tujuannya dulu Mbak, tujuan. tujuannya dulu. Tujuan dulu nggih. Deskripsinya bagaimana tujuannya. Nggih, tujuan dari Abata. Yang pertama kita membidik untuk peningkatan literasi, ngoten nggih. Kan membaca. Nggih. Meningkatkan literasi Nggih. pada murid atau peserta didik, ngoten nggih. Nggih pada murid nggih. Nggih. Oke. Meningkatkan literasi. Untuk yang kedua apa nih? Apa? Motivasi masuk Nggih. membuat- Masuk motivasi atau napa nggih? Kompetensi, Motivasi. peningkatan Nggih. kompetensi ngoten. Niku literasi. Nggih. Pertama kan peningkatan literasi pada murid wau gitu. Nggih. Terus motivasi minat bakat apa nggih? Nggih. Meningkatkan kompetensi, minat dan bakat. Nggih. Meningkatkan Motivasi gitu Mbak Tias. nggih mungkin motivasi nggih saged. Nggih motivasi minat baca. Oh, mengembangkan motivasi terus minat bakat murid ngoten. Mengembangkan Mengembangkan motivasi minat dan bakat murid. mengembangkan kompetensi murid. Yang keempat apa? Menambah wawasan nggih masuk nggih ketawi sih. Menambah wawasan. Nggih masuk menambah. Nggih masuk Bu, menambah wawasan. Wawasan. Menambah pengetahuan atau wawasan terhadap lingkungan sekitar ngoten. Ya Mbak Din, kaguan izinan mah apa Mbak Din? Tujuannya kan bisa digabung, enggak sama toh? Stop. Ratusan sih. Kan kita bisa kolaborasi. Niku masuk nggih, menambahkan wawasan. Nggih. Nggih. Wawasan dan pengetahuan. Nggih. Menciptakan apa generasi yang apa cerdas. Nggih. Niku menambah wawasan terhadap lingkungan sekitar. Menciptakan toh. Napa ngoten niku? Mewujudkan. Oh, itu orang menciptakan apa? Apa ya, Mbak? Melahirkan Menumbuhkan namanya. Menumbuhkan generasi apa itu? nggih. Melahirkan nggih kaya apa? Beranak. Wis ngantuk iki. Bentar. Terfasir kegiatan sore wau nggih, Mbak. Nggih ki wae ya Allah hujan bledek. Masya Allah. Deres banget. Menumbuhkan apa Mbak Kumang? Generasi yang apa nggih? unggul. Cerdas nggih, cerdas. Unggul bisa secara apa nggih? Secara intelektual napa ngoten. Menumbuhkan generasi yang menumbuhkan generasi unggul dan berintelektual. Ngoten. Menumbuhkan generasi yang unggul. Nggih, melahirkan meneh toh. Menumbuhkan generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual. Napa ngoten nggih? Apa ya bahasa ini? Ampune penak iki mangae, Mbak, menumbuhkan generasi yang unggul dan intelektual. Ngoten. Piye kok mulek kok ora nek anune ngono kok kaya tugel ning tengah-tengah. Kaya aduh lho Bu ya.
Aku di rumah sik aku, Mbak. Nggih. Intelektual kuwi kan musuhe karo spiritual gitu loh. Nah, Nggih. Terus bisa anu kan nek unggul kuwi Unggul kudu dalam duit apa, kalau Mbak? pribadi, Bu. Nek unggul iki Lah, kudu nggih. duit kan Dalam pribadi, apa? menumbuhkan generasi pribadi yang unggul ngono lagi penak. Lah iki menumbuhkan Nggih, lek generasi unggul unggul secara dan lek unggul dan berprestasi yang intelektual keren ki ngono, mboten Bu. masuk. Menumbuhkan generasi yang unggul Kaya dan ora gandeng berprestasi. ngono. Lah nggih, Hmm. nek unggul dan berprestasi ngoten pripun iki? Menumbuhkan gandeng. gandeng, Mbak. Lah nek niku nyambung. Menumbuhkan Nyambung generasi lek yang niku. unggul dan berprestasi. Nggih. Lek niku malah Nggih lek niku nyambung lek niku. intelektual mau ki kaya ora pas ngoten ta malah. Keduren. Nggih betul. Ora sinkron. Bertentangan. Lah nggih. Nggih. Keduren. Menumbuhkan generasi yang unggul dan berprestasi ngoten nggih. 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 5 sementara cukup ya, Pak. Nggih, Nggih. pun Sementara banyak. Jadi tujuannya yang pertama meningkatkan literasi pada murid atau peserta didik. Yang kedua meningkatkan kompetensi, motivasi, minat dan bakat. Yang ketiga mengembangkan kompetensi, minat dan kok udah gimana? Sih sih. Oke. Siji lho, Bu. Papat Mbak berarti aku lagi nulis kedobelan. Menambah wawasan lingkungan kopi sekitar. berarti. Lagi menumbuhkan generasi yang unggul dan berprestasi. Cukup nggih? Nggih. Cukup. Kemudian Pun liar niku. tujuan Abata. Kemudian alasan. Nggih tadi kau apa alasan membuat program Abata? Ndahnya minat literasi, nggih minat membaca siswa. Nggih, literasi merupakan napa nggih dasar semua ilmu. Jadi kan nek ora maca ora weruh, ngoten to? Nggih. Apa Kan alasan? aku lihat, aku baca, Aku baca, aku tahu. Ora maca ora weruh, ngoten to? kan nggih. Nggih. Ora maca ora. Apa alasan membuat Abata? Alasan memilih program niku tante. Nggih, apa alasan membuat Ya alasan memilihnya. Gimana? satu? Napa? Literasi merupakan dasar segala ilmu, ngoten. Pondasi atau dasar Baca. semua ilmu, gitu. Yes. Masuk mboten, Pak? Nggih. Intinya maca niku dasarnya napa nggih? Dengan membaca Ismail nggih dasare ngerti ket maca ngoten lho intine pokoke. Piripan bahasan ini. Akan dasar kan sebagai pondasi ilmu. pondasi ilmu. Nggih. Dasar, Itu Mbak. Literasi merupakan dasar atau semua pondasi. ilmu. Nggih. Dasar malan nggih. Literasi Nah, dasar dari semua ilmu. semua ilmu. Nah, nggih masuk. Semua ilmu nggih, semua ilmu. Katanya masuk boten Bu. Yuk Masuk. Nggih. Masuknya didantos meleh. Nggih. Pas anu kurang pas. Niku napa ada targetnya semua napa? Target ini Mbak Tia. Target siswanya niku lho Bu. Semua anak nih. Semua anak. Nggih. Tapi sebetulnya kalau dicontoh di LMS itu kita mengacu tidak keseluruhan sebetulnya. Boten. Hanya contohnya wow kan adik kelas ngoten. Nggih, ada kelas Nggih. 1 nopo kelas berapa ngoten to. Targetnya. Kan nek membaca ki sakniki kan nembe gencar-gencare buminge kan tentang literasi to. Budaya literasi ngoten niku. Ya delakan dan sekolah ki kan pojok baca ngene iki tak kait-kait ning ngoten lho kayak iki ceritane. Pas berarti dengan yang booming membaca literasi ini kan. Ginten-ginten nggih ngoten. Ning jenenge ngorak lare maca ki ya mbau, Pak. Ngestu to. Maca HP niku Dia.
Nah, nggih. Maca HP tapi lah HP-ne kayak materi ora diwaca to, Bu. Ngegame lho Pak ujung-ujungnya yang nggone Mbak Tias kuwi. Berarti mau coba apa? Iku lek nggone Mbak Dina. Tesih anu ketoke, tesih penak ngene Mbak Dina. Nggak lupa. Jangan Ngono. pokoknya mau coba WA nih, baca WA. Yang penanganan kasus ketua sih ya Pak Udin kuwi sing sering mengetahui kita perso oleh Pak Udin. Itu lumayan sulit Bu untuk membiasakan literasi ini. Lah nggih. Rekaos Pak wong napa membudayakan istirahat ke perpus mawon ya wis mboten enten sing mengunjungi perpus. Saya ini perpusnya sepi pengunjung itu. Sing standby petugas e. Lah nggih to napa bukune wis mboten menarik. Jane rin iki pernah enten bantuan niku lho Pak saking anu lari KKN. Jane bukune nggih sae-sae lho KKN king Yogya. Nggih apik-apik wong ngene Gramedia to. Ning ya wis mboten menarik to lari iki. Kadang sing nunggu perpusnya ya rasa-rasen maca. Awalnya bocah. Nggih Pak, betul. Napa nih kalau literasi merupakan dasar semua ilmu ngoten? Nggih. Oke, betul. Kayak wis grimis to Mbak, wis Jawa loh. Sini deras Bu. Malahan Pak, ini Oke. grimis. Yang kedua apa? Kita masuk loh tingkat literasi yang rendah menurut apa Mbak Kai? Dunia semakin merendah nih loh. Yang meneliti tentang literasi ya loh Mbak, apa jenenge? Tingkat literasi di dunia nih pokoknya intinya rendah nih loh. Pokoknya piye Pak kuwi? Tingkat literasi di dunia. Pernah disampaikan lebih kayak. Lagi, siapa ya Pak? Apa jenenge kayak Pak sing meneliti kayak Pak? Kan merosotnya pendidikan termasuk nih gitu. Rendahnya literasi. Kok ya lupa ya? Nah Pak, PISA. PISA, PISA kayak apa tuh Pak? Literasi, menurunnya literasi menurut PISA kan loh kayak gitu. Apa Mbak Din? Mbak Tias? Bisa Blackpink banget lagi. Iya Pak. Blackpink tuh kok aku lali yo ah. Saiki goreng. PISA. Iya. Tingkat literasi mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Masuk Mbak. Nggih, kula nggih golek yang ngono kuwi kata-katane. Indonesia niku ranking ke Tidak dengar kata-katanya. Nah, PISA mengukur kemampuan anak usia 15 tahun dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan membaca. Ini kok. Nggih, berarti PISA to Mbak kata-katanya memang PISA. PISA. Oh, PISA. Program for International Student Assessment PISA. Oh, berarti benar. Nggih, apa tingkat literasi menurut PISA di dunia semakin rendah ngoten lho. Tingkat literasi di Indonesia apa di dunia? Ini di Indonesia. Monggo di dunia. Itu kan tingkatannya hampir dunia, Dunia nggih, berarti tingkat literasi menurut PISA di dunia semakin rendah. Iya, Bu. Indonesia memang Niki di Indonesia penelitian di Indonesia juga. Tingkat literasi menurut PISA di dunia semakin rendah. tingkat literasi Menurut PISA di dunia semakin rendah. Iya, Mbak Wi? Enak semua piye to. Sama apa Bu? Pun gen produk nyambung.
literasi merupakan dasar semua ilmu. Jadi disambungi karo ini ki, menurut PISA literasi di dunia niku semakin merendah pokoknya bener ngono lho. Semakin turun mungkin. Nyambung sini niku. Nggih, gini kok nyambung. Nyambung, Mbak. Di dunia Lagi jadi alasannya literasi merupakan dasar semua ilmu. Kemudian literasi menurut PISA itu rendah di dunia. Tingkat literasi menurut PISA di dunia sangat rendah. Oke, tingkat literasi di dunia menurut PISA. Menurut PISA sih, Mbak, tingkat literasi menurut PISA di dunia sangat rendah. Menurut PISA tingkat literasi di dunia semakin rendah. Nggih, pokoknya awalnya menurut PISA dulu. Menurut PISA tingkat literasi di dunia semakin rendah, kan? Lagi penak nggak di rumah nih. Menurut PISA tingkat literasi di dunia semakin rendah. Terus yang kedua, Mbak. Iya. Literasi ini kan kaitannya karo kurikulum apa rata Mbak sing keri iki enek kurikulum ini kaya menggalakkan literasi digital kuwi. Di handphone. Ada toh? Apa nek misalkan sing basis data kuwi apa Mbak? Tuntutan kurikulum menurut apa singkatannya berbasis data kuwi lho. Maupun aku salah. PBD apa Mbak PBD aja Mbak. Program berbasis data. Perencanaan berbasis data. Jadi namanya tuntutan kurikulum menurut perencanaan berbasis data. Musarawi. Tuntutan kurikulum. Ikilah menggalakkan kita Mbak tuntutan kurikulum menurut perencanaan berbasis data. Tuntutan kurikulum menurut Mbak ngadok mboten iki. Tuntutan Masuk Mbak, masuk mboten. Yang kok ijek piye Bu? Tuntutan Aling luwes nih kalimat iki lho, Mbak. tuntutan kurikulum berdasarkan Perencanaan berbasis data. tuntutan urung dereng pripun ngoten. Tuntutan kurikulum Tuntutan orang menulis berdasarkan apa? Tuntutan kurikulum berdasarkan perencanaan berbasis data. Apa ngono ya? Gambar menurut tuntutan kurikulum menurut Berdasarkan paling Mbak. nggih berdasarkan. Nggih ngoten naon Bu. Dirungokne penak iki. nggih lek Menurut kok penak.
Tuntutan kurikulum berdasarkan perencanaan berbasis data. Nggih. Ya penak kuwi Bu dengan Lah nggih. Sing keempat napa? Niki 3 apa? 3 kok suwo. Membaca dengan apa nggih? Penguatan pengetahuan, kita menguatkan pengetahuan dengan membaca kan menambah penguatan kita tentang pengetahuan. Penguatan pengetahuan ngoten. Penguatan pengetahuan kognitif. Iya toh? Nggih. Pengetahuan kognitif. Pengetahuan. Asesmen komunikasi. Sehingga Mbak apa? Asesmen komunikasi mandiri. Apa? AKM ilmu asesmen komunikasi mandiri. Apa ya, gue? Apa Mbak AKM? AKM niku asesmen kompetensi minimum. Kompetensi minimum. Kita iku nyambung lek karo Asesmen asesmen kompetensi. minimum. Kompetensi minimum. Gitu. Nggih. Penguatan pengetahuan kognitif, kita penguatan pengetahuan kognitif dan mendukung pelaksanaan apa asesmen Kompetensi minimum. kompetensi minimum. Ngaten tahu? AKM. Dan mendukung. Kompetensi minimum. Nggih, minimum. Wis oke kata iki yang beri tujuannya wis alasannya wis empat. Ampun. Jadi alasan membuat program ini yang pertama literasi merupakan dasar semua ilmu. Kemudian menurut PISA tingkat literasi di dunia semakin rendah. Kemudian tuntutan kurikulum berdasarkan perencanaan berbasis data. Kemudian ada penguatan pengetahuan kognitif dan mendukung pelaksanaan asesmen kompetensi minimum. Ngoten nggih? Nggih. Kemudian apa bau karakteristik lingkungan. Gitu. Nggih. Ini ditentukan pelaksanaannya juga, Bu. Iya, Mbak. Waktunya, terus tentang bagaimana pelaksanaannya, kemudian program kuwi piye, ngoten niku toh. Kayak sing enten LMS Pendanaannya juga. Kayak membuat diagram Z yang terakhir. Nggih. Tentang kuwi mang lho, suara, pilihan karo kepemilikan. Terakhir kalau diagram Z ngoten kok. Mau saya mencari sing karakter lingkungan yang ingin dibangun. Karakter lingkungan. Lingkungannya seperti apa? Lingkungan berarti karakter lingkungan yang akan dibangunnya. Apa nggih? Yang bukan dibangun. Niki rukole ini presentasi denceng itu. Karakter mesti sekolah tersebut ingin mengembangkan tentang apa ngoten gitu.
Lingkungan misalkan melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam menyampaikan akademik maupun non akademik kados sing ngendikane Pak Udin wau. Masuk minggu terus. Nggih, nggih, berarti. Judulnya berarti Pak, kami ingin membangun kami ingin membangun lingkungan sekolah yang mengembangkan, berarti ngoten Mbak Tri. Mengembangkan lingkungan sekolah yang melatih keterampilan baik di akademik maupun non akademik mereka. Ya berarti ada adat. Hawane Oke, mendaya karakteristik apa ya Mbak? Iya tuh maksudnya nih Jadi saya terus nggak terdengar. Menginginkan karakter lingkungan yang akan dibangun. berarti lingkungan seperti apa ngoten toh? Betul. Lagi misalkan kata sing digendikane Pak Udin niku lingkungan yang melatih keterampilan murid baik akademik maupun non akademik ngoten ya Pak Udin mang. Ya nggih mboten apa-apa masuk mawon. Lingkungan yang mendukung bagaimana mendukung keterampilan yang dibutuhkan murid baik akademik maupun non akademik. Fokus lingkungan yang dikembangkan pada keterampilan murid, ngono maksudnya. Masuk. Dengan membacakan apa kanggih meningkatkan keterampilan niku. Masuk toh, nggih Pak. Masuk nggih. Nggih, masuk. Nggih. Karena dengan membaca kan tahu. Maupun non akademik kan meningkat toh. Nggih. Kami ingin membangun lingkungan sekolah yang mengembangkan Oke. Mak, pun hujan kayak deras banget ora. Deras, Tias, jalan sama. Juga sinyal kontak. Dengan suaranya jangkrik, krik 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 krik. Enggak kedengeran. Riko guys, jelas toh. Sing wau dalu mati lampu 2 kali, Mbak. Suaranya jelas semakin hilang. Ya, napa ngene iku gembruduk sesaingan karo suarane udan. Betul. Semakin jelas. Soalnya belakang ke anu niku napa sing napa niku sing lek kenging air suarane bruis niku Anu ta Mbak, kafalum. nggih kewalung. Iya nggih lek kafalum kena udan temen aku. Insyaallah Kuat tekan. fisik banget.
di Buya nih kok hilang. Si Mbak nulis aku. Ini. Kantor apa nih Bu berarti? Program pelaksanaannya dan diagram ini memang urung digawe, Mbak. Iku programnya seminggu setiap hari apa seminggu sekali? Di tempat saya niku 15 menit sebelum waktu pembelajaran dimulai setiap hari. Jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran niku 15 menit kita membaca dulu setiap hari. Berarti pagi ya? Oke. Ya pagi. Niku apa? Bagaimana pelaksanaan program ngoten nggih? Ibu. Yang pertama, setuju ya misalkan kegiatan membaca dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran selama 15 menit setiap hari. Nggih, bagus ya. Kan guys depan. Kegiatan membaca dilaksanakan dengan cara 15 menit sebelum waktu pelajaran dimulai setiap hari. Masuk ya? Yang kedua, kita bisa menggunakan dengan apa nggih? Pengunjungan terhadap perpustakaan juga bisa. Setiap istirahat tapi niku. Iku mengunjungi niku berarti di waktu tertentu. Istirahat nggih. Istirahat. Terus apa nih ya? Kunjungan di perpustakaan tiap kelas secara terjadwal seminggu sekali. Setiap istirahat kok kesuwen meneh Mbak wis esuk maca, mosok awannya perpustakaan lah ya bosen. Seminggu sekali Mbak. Satu Tambah waktu istirahat itu kan anak-anak lebih memilih ke kantin gitu. Kantin betul. Seminggu sekali ya Mbak Tri. Nggih, secara terjadwal. Seminggu sekali mawon ke perpustakaan. Nggih, berarti napa kuwi? Kunjungan perpustakaan setiap 1 minggu sekali, ngoten. Tergantung apa sesuai kelas. Nggih. Kan terjadwal misalkan minggu niki hari Senin kelas 6, minggu niki kelas 5, Selasa kelas 5. Kan menarik. Ya. Kunjungan di perpustakaan tiap kelas secara terjadwal seminggu sekali, ngoten nggih? Nggih, betul. Nggih. Itu. Kegiatan membaca di pojok baca juga bisa, tapi saya sedaya punya pojok baca tadi niki. Ada. Oh, tidak ada. Ada. Pojok baca enggak? Pojok baca biasanya kalau di kelas di pojok ini. Ya, setiap kelas ada. Nggih, ada. Ini Mbak Tias ada. Ini Mbak Dina, kagungan Mbak mesti ada toh? Ada. Kegiatan baca. Biasanya nek baca jam istirahat nggih.
Nggih, tapi Nggih. Kenyataannya ya wis njagong, Mbak. nggih, kayak pilih yang apik juga. Kemudian bisa juga loh kegiatan apa niku meresum. Ada tuh yang anu kagungan misalkan anak diberi tugas untuk membaca, kemudian dikomunikasikan di depan kelas, kemudian ada yang dijadikan tugas untuk apa nggih? Resum nanti seminggu sekali misalkan kita setoran hasil resumen yang telah dibaca, ngoten kita masuk nih program kegiatan nih pelaksanaannya. Yang penting kan anak untuk membaca. Oke, mencari materi ke perpus. Nah, ya misalkan anak untuk mengkomunikasikan dari apa mereka yang ketahui, dari apa yang telah mereka baca, ngoten kan bisa kan iki? Bisa. Jadi masuk nggih. Nggih. Bisa dengan resum gitu, bisa dengan mengkomunikasikan. Berarti ada dua kegiatan nggih. Oke. Kula lek kelingan tentang literasi ngoten iki kelingan zaman SD. Kayak napa ceritanya menuliskan kembali tentang perjuangan Dewi Sartika. Jangan lipat kayak ngasih. Lari sakniki mboten purun, Bu. Lah nggih. Ampere cara kegiatan dari pahlawan iki nek cara seperti ini kegiatan untuk ngono yang prematur Mbak. Saat sekarang kayak kegiatan anak membaca kemudian menuliskan kembali resumen ditulis huruf sambungan kayak diapresiasi bagi yang untuk tapi tulisan itu bagus mana kita membangkitkan anak membaca nih. Nggih, asline. Tapi duka nek untuk SMK paling juga males, Mbak. Alah, Bu, lek SMS pepek. Lah lek diparingi soal niku difoto to Bu anak-anak iki. Difoto terus jawaban. Boten diwaca materi ini tapi langsung difoto soalnya. Apa mulai kan mau cari perpustakaan. Kelar pepek. Nek SMS rada manut, tapi memang paling piye iki Bu capek mungkin iki kumian sik cah cilik-cilik. Iki ada tambahan ngoten nggih tentang pelaksanaannya. Niku sampun ada 4. Membaca dengan tulis pembelajaran, mengunjungi perpustakaan setiap seminggu sekali dengan terjadwal, membaca di pojok pajak setiap jam istirahat dan bisa dengan meresum dari apa yang telah mereka dapatkan dan mengkomunikasikannya di depan kelas ngoten niku lho, misalnya menyampaikan dengan teman-temannya. Pun kadose. Pun nggih. Perlu kerjasama kan gini. Enten saya perpustakaan ini pun berbasis digital untuk yang SMK. Belum. Paling perpustakaan daerah nggih sing sampun perlu kerjasama tapi tidak berjalan Bu karena kalau download itu tetap berbayar Bu. Akhirnya tidak berjalan. Nggih, sajanjane pun anu nggih Pak, pun berbasis digital.
Sudah Bu, tapi kan itu kita harus anak itu kan kalau mau baca harus download Bu. Akhirnya kan kuota anak akhirnya Ya kan lho tidak Pak, tertarik juga. saya ngoten. Betul. Nah, gitu loh, bareng gitu koroknya. Jadi sih anak bisa mengakses di mana saja, di kapan saja. Di Mas mawon kan semua jenjang. Jadi saling melengkapi. Ini kemarin kita coba. Nggih, berarti bisa berbasis data yang memungkinkan. Bisa mengakses di mana saja dan kapan saja. Kira Tidak dengar Bu. Suara jenengan hilang, tidak dengar apa-apa. yang di bawah, Pak. Yang ngepluk aku dan Syah gitu. Oke, suara jenengan ini putus-putus tuh kabeh. Niki nggih ajuan kagungane Pak Udin. Perpustakaan basis data. Basis digital. Berbasis digital. Ngoten nggih, yang dapat diakses murid di mana saja dan kapan saja, ngoten nggih. Nggih. Lima nggih sementara. Sampun Bu. Kok macet? Kemudian yang terakhir kita membuat diagram. Napa niku tentang kepemimpinan murid yang meliputi dari napa niku suara, terus pilihan dan kepemilikan nggih tiga nggih. Nggih. Napa riyen suara mesti ini suara dulu. Setelah suara baru napa? Suara, pilihan, kepemimpinan. Ini kan nggih. Nggih. Suara dulu mestinya. Lek suara niki pun melibatkan murid, gitu. Melibatkan murid dalam perencanaan program. Gitu misalkan buku yang dijadikan apa niku sebagai pemilihan itu di mana tempatnya dan kapan pelaksanaannya, gitu. Jadi kita menggali dulu, melibatkan dibajine dalam boten Bu Tias sik tak kirimane ya. Privatku jatuh, Mbak. Itu terkendal. Nggih, biarkan dia nanti masuk lagi. Nggak suara pripun. Intinya keterlibatan murid, gitu. Keterlibatan murid berarti Tidak mendengar apa-apa. Melibatkan murid dalam kegiatan program Abata, ngoten nggih. Misalkan kalau literasi tentang buku. Misalkan buku yang dijadikan sebagai apa nggih? Pemilihan di mana tempatnya, kapan pelaksanaannya, ngoten niku to? nggih. Kegiatan literasi melibatkan murid dalam program Abata niku wau nggih. Nggih.
Kok bisa dan kayak selip-selip. Nggih. Aku saya ngepluk. Tahan, Mbak. Tahan sebentar. Terukul tenan ki yo kakek mapan turu lho jane. Lagi. Berarti Anu, Mbak. Hawa-hawane mendukung. nggih. Terpental-pental. Sinyal Pak Udin. Punya saya semacet, Bu. Lagi. Tak kira aku emang Mbak Dina, jebul Mbak Tias. Niki sing anu Bu napa? Pilihan. Niki tuh saya masih suara sih Mbak Ratu. Pun kita masuk ke pilihan. Berarti Enggak. jangan pilihan. Jadi nek pilihan ini kan memberi kesempatan untuk memberi kesempatan pada murid untuk memilih. Misalkan buku apa yang disukai, siapa saja yang mengikuti dalam program ini. Masuk deh. Nggih. Sesuai dengan pilihan murid. Nah, kemudian Memilih tempat kami tentang alasan mengapa program ini dilaksanakan kan terkait dengan apa nggih? Pilihan niku to. nggih. Mbak mlebu ya Mbak kuwi. So kayak pilihan tempat membaca nih anak-anak niku mereka bisa memilih sendiri atau niku maksudnya yang merasa nyaman. Mungkin kan Nggih, kumaha apa Mbak? Napa Mang? Memberikan kesempatan pada murid untuk menentukan pilihan. Gitu. pilihan siapa yang siapa kan kabeh to Bu. Memberikan kepada murid untuk memilih misalkan buku yang disukai kemudian siapa yang mengikuti semua. Kalau siapa mengikuti sedaya. Memberikan kesempatan untuk mengetahui alasannya kan perlu Mbak. Misalkan aku melu program alasannya apa ya? Aku milih program itu. Nah, itu. Oke, masuk. Berarti kata-katanya pripun? Memberikan kesempatan murid untuk mengetahui alasan program yang dilaksanakan. Oke, alasan mengikuti program Abatan. Iya, betul. Teman-teman cukup misalkan suka kok memberikan kesempatan untuk memilih misalkan buku yang disukai apa dalam kegiatan membaca kemudian siapa saja yang mengikuti kemudian memberikan kesempatan murid untuk mengetahui alasan program dilaksanakan untuk masuk ke pemilihan. Iya Mbak Yuni, kepemilikan agar anak merasa memiliki terhadap program yang telah dilaksanakan. kepemilikan.
Ketoke iki kepenugasan. Gitu, Pak. Berarti lah siswa membaca terus penugasannya anu nopo ngoten? Lah meresum kan bisa, Mbak. Kan kita masuk ke misalkan Resume kisah materi. saya kan anak menyampaikan pengumuman balik dari anak juga toh. Lah kita kan bisa merespon gitu. Merespon dan menindaklanjuti umpan balik dari murid bisa, Mbak. Gitu. Oke. Menciptakan lingkungan belajar, di mana murid dapat merasa nyaman. Rasa nyaman. Pripun punika wau Kak? Ki sore jan tenan. Respon dan menindaklanjuti umpan balik dari murid. Gitu. Kemudian menanyakan anak-anak untuk menciptakan lingkungan belajar di mana murid merasa nyaman. Nggih. Menciptakan apa ya? Menciptakan nyaman. dapat menentukan tujuan belajar mereka. Menciptakan lingkungan belajar di mana mereka dapat menentukan tujuan belajar. Mbak ngono. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman di mana murid dapat menentukan tujuan belajar dan kriteria keberhasilan mereka. Mas ya, ada dua ya Mbak kepemilikan nih, merespon dan menindaklanjuti umpan balik dari murid, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan murid bisa mengukur tujuan belajar yang tidak dicapai dan meningkatkan tingkat keberhasilannya. Terus apa Mbak kepemilikan? Oke. Wes insyaallah. Oke, sementara niku ya, tak bacakan dari atas. Program untuk presentasi besok, niki ABAKA. Aku tahu. Nah, deskripsi programnya ini program kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler yang bertujuan untuk mendukung kegiatan program intrakurikuler. Masuk nggih? Terus tujuannya yang pertama meningkatkan literasi pada murid atau peserta didik. Kemudian meningkatkan kompetensi, motivasi, minat bakat. Kemudian menumbuhkan wawasan terhadap lingkungan sekitar dan menumbuhkan generasi yang unggul dan berprestasi. Sementara keempat tujuan. Kemudian apa alasan membuat program ABAKA? Ini literasi merupakan dasar semua ilmu. Dengan membaca kita memperoleh ilmu. Kemudian menulis tingkat literasi dunia semakin budaya. Kemudian tuntutan kurikulum berdasarkan perencanaan yang berbasis data. Kemudian penguatan pengetahuan kognitif dan mendukung pelaksanaan dan kompetensi minimal. Oke.
Nggih. Terus kemudian karakter lingkungan yang akan dibangun. Jadi kami ingin membangun sekolah yang membangun lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam pencapaian tujuan baik kognitif maupun non-kognitif akademik Akademik dan non akademik. masuk ya. Non akademik. Kemudian tentang bagaimana pelaksanaannya program tadi ada 5. Yang pertama, kegiatan mereka dilaksanakan dengan cara 15 menit sebelum waktu pelajaran dimulai setiap hari. Terus jawab ya. Kunjungan. Terus kunjungan di perpustakaan tiap kali secara terpadu ke minggu 1 Jadwal. Bergantian. kelas MIFAU. Kemudian kegiatan membaca di pojok baca setiap istirahat. Kemudian kita bisa dengan merespon baik dengan resume dari apa yang telah dibaca. Kemudian mengkomunikasikannya terhadap sejawabnya bekas. Kemudian ini bahan dari awal tadi bisa perpustakaan digital yang dapat diakses untuk murid kapan saja dan di mana saja. Betul ya? Kemudian yang terakhir dari diagram C. Ada suara pilihan pemilikan. Untuk yang suara ini melibatkan murid dalam perencanaan kegiatan di program agatan baik yang dijadikan sebagai pilihan di mana kapan tempatnya. Kemudian untuk yang pilihan diberikan kesempatan murid untuk memilih buku yang disukai. Ngoten Mbak Trima, siapa yang mengikuti memberikan kesempatan murid untuk mengetahui alasan program dilaksanakan. Kemudian untuk kepemilikannya ini merespon dan menindaklanjuti balik dari murid dan menciptakan lingkungan belajar di mana murid dapat memilih tujuan belajar dan identifikasi tingkat keberhasilan yang ingin dicapai. Sekarang ada tambahan dari teman-teman yang lain? Nggih, Bu, sampun. Sampun, Bu. Tambah Terus kurang 1 menit Mbak waktunya. Iku napa sampun dampak mboten to? Dampak positif niku. Mboten. Terakhir program J. Oh. Lah kita nomor tugas e. Terus kemudian kegiatan game benjing ya. Itu apa Bu yang Bu? Agak kental. Untuk kegiatan benjing terkait dengan presentasi ya. Presentasi Biani. Yang menguasai. Pak Udin ini sing penyambah ngoten, kalau ada pertanyaan dipasrahkan Pak Udin yang menjawab ya. Oke teman-teman, siap? Siap. Oke. Yang pertama berarti presentasi sinten niki? Sak pembuat PPT nih. Bu Yani. Oke. Moderator. Moderatornya sinten? Putri napa Pak? Anu Mbak Tias. Putih ya sing Monggo, kuliah. masuk. Putri napa Mbak Tias untuk moderator? Yes. Tias. Oke. Notulen sinten? Kula nggih boten. Budina. Notulen Budina.
Budina. Jangan lupa bahagia. Penjawab Pak Udin. Nggih. Menanggapi plus menyanggah. Nggih. Menanggapi Oke, plus siap. menjawab gitu. Menanggapi plus menjawab Pak Udin. Oke, siap. Untuk yang bertanya dan menjawab misalkan kita sama-sama ngoten saged nggih Bu. Nggih. Oke. Si Pak Udin niku napa? Apa uji penyanggah to Mbak? Apa jenenge ngono kuwi? Penanggap. Menanggapi. Dan penjawab. Ya plus menjawab. Untuk bertanya kita otomatis nggih sareng-sareng. Otomatis mawon. Untuk menjawab itu sebenarnya kita nggih otomatis, tapi ini difokuskan ke Pak Udin. Seandainya Pak Udin sudah kita ingin menambahkan, nggih kita bisa, ngoten nggih. Nggih, siap. Intinya untuk bertanya dan tentang kaitan tanya jawab kita bersama-sama pasti bisa. Oke. Nanti yang mengatur waktu sekaligus moderator ya. Oh, nggih. Ya, Pak Udin, mana Mbak Tias? Kan kadang Mengatur waktu. tergantung mengatur waktu di moderator berapa pertanyaan dan sebagainya yang tahu kan moderatornya nanti. Siap. Oke, sementara kurang waktu berapa? 15 atau 20 menit, Mbak? Selesai nggih untuk pembahasan besok sementara sampai di sini ngeten nggih, ada kekurangan mungkin bisa kita komunikasi di WA ngoten nggih. Nggih. Oke. Kita 15 menit monggo kita berbincang-bincang ringan. Mungkin kita Ngapunten nggih, Bu Yeni. pengen tukeran moderator. Dina ngantuk. Kulo ki ngobrol lho tenan. Napa meleh ke suasanane santai. Suasana sapi di rumah mertua nggih, Bu. Nggih. Nek kono mendukung sekali ya Jan. Suasananya. Suasananya sangat ngepruk. Indang-indang Budina. Indang-indang. Kalau Ada acara tertentu. mboten. Oh. Ya ngoten to, bapak ke nginep pindah Beijing balik mriko kula mlebet sekolah Beijing. Tak terasa ya Allah tinggal 1 kali rukol benjing pasti merindukan Bu Yeni kan. Ya tinggal 1 kali recall besok. Bilang ya ora terasa. Setelah itu ketemu lagi di Loka. Ya mungkin lek kangen Kita masih punya kontaknya Bu Yeni, masih bisa dihubungi guys. Nggih, kita ajak rukol. Tapi jatah pun 6 bulan berlalu toh. Mboten kosong ya ternyata. Termasuk cepat loh Bu. Tidak terasa. Terasa seperti sekarang tuh, kalau pas bulan pertama terasa langit. Awal itu Pak. Tambah November niki uber-uberan Mbak Dina ya. Tuh. Uber-uberan saestu. Uber-uberan. Perukol, demonstrasi, koneksi, elaborasi, koneksi, aksi nyata. Masih banyak. Lagi itu.
dengan waktu Kenapa yang Pak Udin nyatakan jenengan untuk modul 3.3 kalau ini? itu belum buat. Kulo jenengan kali Bu Irna sementara kerjaan. 3 ke dereng ya mung aduh iki delalah podo Bu. Nggih. Kemarin kan Bu Yani, Bu. Apa Bu? Nek 3.2 Bu sampun buat toh, jenengan. 3.2 kemarin sudah Mbak, sing kuwi ngumpuli komite, ngumpuli dewan guru untuk penggalian aset sekitar, ngumpul ke wali murid. Saya belum upload. Tapi perwakilan untuk yang wali murid karo komite DI Pak Namungan. Sudah upload ya Bu? Sudah upload 3.2. Terakhir 3.2 terakhir sampai tanggal 25 November Pak. Oh masih lama, belum selesai. Iya. Dia enten kirang penonton anu nggih dalam WA dalam kontak ngaten. Gimana nanti ya? Oke, siap. Cek dan dicek. 3 kelompok. Rada terancam Mbak hujannya. Tinggal gerimis, makanya saya sudah dengar suaranya jenengan. Tadi tidak dengar sama sekali. Hawanya terus-terus ya tapi. Suarane blas iki ngalih. Yang anget. Besok waktunya itu tidak lama, berarti presentasi kan 3 kelompok. 3 kelompok Pak. Mbak pilih ya. Ini 105 lagi. Ya, 35 menit berarti. 35 menitan. Nggih 35 menit. Oke, 35 menit. Dan di gue tak terasa ya 1 jam lebih tak nembe. Oke, tinggal 8 menit lagi. 8 menit. 40 45 kita kembali ke 40 ngoten to, Mbak. 40 kita Bu. 40. Yang lain masih asik. Nggih. Kula pun ngebluk. Juga kelompok Pak Tri sudah selesai Bu Tri, jenengan kan sakit mengintip. Kados pun sepi to, Bu. Bahas apa nih kok tasik duka. Kan sementara ini yang bisa mengintip hanya Bu Dina, kita tak bisa mengintip. Bu Sum, Bu Nani, Pak Tri nggih. Nani ke Nggih, apa Bu gitu? Nani. Bu Nani, Bu Sum, Pak Tri kowe. Oke. Oke, Busum Pak Tri Gunani. Ini Bu Irna kalih sinten setunggal? Bu Win, Bu Irna sama Bu Tantin. Oh. Alam koyoke ora Yang berempat cuma kita ya. Yang lain kita jenengan aku mau jenengan kirimi. Mbak Iki anakku mengganggu iki.
Sini. Kok dengaran urung Bu? Tane Butias memang. Belum mandi, baru bangun loh Bu niki wau. Ki masa ki Belum baju mandi. Ya lah Mbak wis Kalau malam-malam. Wis yami mesake. Kula tinggal niku wau to bimtek. Dereng mandi pun bubuk. Lah niku mungkin kaki Nembe Bimtek bangun. gimana Butias? Pokoknya Pripun? Bimtek gimana? Bimtek niku lho Pak, KPPS. gimana Bu? Sampun Bapak Ibu. Sudah Bu? Nggih, sampun Bu. Sudah Bu. Nanti jam 8.40 kita akan bermain. Jadi kurang lebih set lagi kalau misalnya. Suaranya 5 menit Bu ya. Kerja. dengan Saya Enggak ya. Suaranya Bu Yani tidak jelas. Nggih, enggak. ya. 5 menit lagi. Nggih Bu. 5 menit lagi Bu. Oh, 5 menit lagi. Iya, 5 menit. Kita gabung ke main room. Punten Bu. Gak apa. Suaranya putus-putus. Bapak Ibu dengan suara saya. Dengar Bu. Ya. 5 menit lagi. Bapak Ibu kembali ke main room ya. Nggih Bu. Ya Ya. Bu. siap. Ya. Empat menit lagi berarti. Kembali ke rumah bersama. Pak Kus niki mau beda kok anu ekspresine Pak anu. Kan berjauh. Jangan lupa bahagianya. Ya, usaha. Mungkin bingung tuh Bu, tidak Terus dengar tadi kata-katanya tidak paham, putus-putus. Tadi siang hujan deras, bimtek mati lampu. wonten pundi Pak? Di sekolah Bu dari narasumber dari Banten. Kurang. Pak niku. Bimtek BKK Bu, penguatan BKK. Anu derek lomba niku BKK. Nggih, tapi amrih mboten lolos saya ngoten. Lah, Aku anu Niku tanggal 4 ya, tanggal 4 mau anu niku job fair. Niki jenengan sareng pas anu to. Napa Pak? Loka. 4 panen karya napa Loka. Loka. Panen kaya tanggal 5. 7. Kayak ketuane kula ya rada mbah piye lagi demuk gede. Jenengan membelah diri kawan. Dados amuga Pak Udin. Pripun Bu Yani? Dados amuga. Kan paling cilik-cilik kan kok. Kayak membelah banget. Lokal liman dados tunggal tau kita infone. Nggih. Satu. Mau Zoom kemarin belum jadi. Lah nggih. Dilanjutkan malam setelah rukol mawon. Berarti malam Kamis ya. Nggih. Biasanya berpresentasi pun boten harus padha ngepluk apa ya. Presentasi bagian terakhir. Masih full. Siapa tahu besok sama Bieni diputar kita kelompok 3 pertama. Kira bagian terakhir Bu. Aku jangan tahu pula tadi
Kalau dimulai dari tengah tetap terakhir. Nggih. Tetapi sih besok kita 2, kesempatan 3, pertama, Pak. 1 mboten. Kemarin kan dulu sudah pernah dari 1, 2, 3, terus pernah dari tengah. Nah, besok kesempatan kemungkinan besar kita pertama, Pak. Oke, berarti fresh ya. Lah kuwi. Kita optimis saja, Pak Udin. Oke. Jadi ngantuk tinggal Kesempatan. menyaksikan ora sing ngeten. Besok kita nego ke Bu Yeni ya, teman-teman. Oke. Kan Bu Yeni ada di sini. Langsung nego. Insya Allah Tapi ya, bisa Bu. kemungkinan Insya Allah. Doakan saya selalu. amin. Sehat selalu untuk Bu Yeni ya, Bu. Ya. Mudah-mudahan ya Bu, Bapak hadir nanti. Amin. Ini saya yang di main pun terpental banget. Yo. Nggih. Monggo kembali aja Bu, saya matikan ya. Main room ya. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Amin. Sama Bu terima kasih Yeni. juga, Bu. Iya, sebentar.